Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak yang soleh dan solehah? Ibu guru berharap anak-anaknya ibu guru selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, anak-anak yang soleh dan solehah, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Posisi berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Doa dimulai. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan belajar tema 8 Bumiku, subtema 2 Bumiku dan musimnya, ilmu pengetahuan alam. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama KD 3.8 menjelaskan peristiwa rotasi dan revolusi bumi serta terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Dan KD 4.8 membuat model gerhana bulan dan gerhana matahari. Anak yang soleh dan solehah, ayo perhatikan gambar berikut. Gambar ini merupakan salah satu kawasan wisata di Pulau Nami, Korea Selatan. Meskipun kedua gambar ini dipotret di tempat yang sama, tetapi memberikan hasil yang berbeda. Kenapa? Nah, coba kita amati gambarnya satu persatu. Gambar yang pertama terlihat salju menutupi pohon bahkan ruas jalan. Sedangkan gambar yang kedua terlihat pohonnya sedang berbunga, bahkan jalan ikut tertutupi oleh bunga yang sedang berjatuhan. Dari kedua perbedaan gambar yang ibu guru sebutkan, jelas bahwa gambar pertama sedang mengalami musim dingin, sedangkan gambar yang kedua mengalami musim semi. Nah, apa sih itu musim? Musim adalah rentang waktu yang mengandung fenomena yang dominan atau mencolok. Contohnya, musim dingin adalah rentang waktu yang selama itu suhu udara selalu rendah. Musim terjadi akibat dari revolusi bumi. Bumi mengitari matahari pada lintasan yang berbentuk elips atau lonjong. Nah, ketika mengelilingi matahari, poros bumi itu miring dan membentuk sudut 23,5 derajat terhadap bidang edar. Akibat kemiringan tersebut, matahari kadang lebih banyak menyinari belahan bumi bagian utara atau selatan. Perpindahan posisi matahari tersebut berdampak pada perbedaan musim. Daerah yang dilalui oleh garis khatulistiwa, seperti yang ibu guru tunjukkan, yang berwarna merah ini adalah garis khatulistiwa. Nah, daerah yang dilalui oleh garis khatulistiwa seperti Indonesia atau daerah yang berada di sekitar garis khatulistiwa hanya mengalami 2 musim. Yang pertama, musim hujan. Yang kedua, musim kemarau. Perlu Ananda ketahui, garis khatulistiwa adalah garis khayal yang membagi bumi menjadi 2 bagian yang sama, yaitu belahan bumi bagian utara dan belahan bumi bagian selatan. Daerah di belahan bumi bagian utara dan daerah di belahan bumi bagian selatan mengalami 4 musim, yaitu yang pertama, musim panas. Yang kedua, musim dingin. Yang ketiga, musim gugur. Dan yang keempat, musim semi. Selanjutnya, ibu guru akan menjelaskan perbedaan musim pada belahan bumi bagian utara dan belahan bumi bagian selatan setiap tahunnya. Pada tanggal 21 Maret sampai 21 Juni, biasanya di belahan bumi utara mengalami musim semi, sedangkan belahan bumi bagian selatan mengalami musim gugur. Pada tanggal 23 September sampai 21 Desember, belahan bumi bagian utara mengalami musim gugur, sedangkan belahan bumi bagian selatan mengalami musim semi. Dan pada tanggal 21 Desember sampai 21 Maret,
Belahan bumi utara mengalami musim dingin, sedangkan belahan bumi selatan mengalami musim panas. Saat bumi berotasi dan berevolusi, ada benda langit lain yang ikut bergerak mengelilingi matahari bersama bumi. Benda langit apakah itu? Ya, bulan. Bulan adalah satelit alami bumi. Jika Ananda perhatikan gambar, tampak bulan bersinar sangat terang. Tetapi, tahukah Ananda bahwa bulan tidaklah memiliki cahaya, melainkan hanya memantulkan cahaya yang diperoleh dari matahari. Cahaya matahari yang diterima bulan kemudian dipantulkan ke bumi. Sehingga jika dilihat dari bumi, bulan seolah-olah tampak bercahaya. Tak hanya bumi, bulan juga berotasi bahkan berevolusi. Nah, pada saat bergerak, bulan melakukan 3 gerakan sekaligus. Yang pertama, rotasi bulan. Rotasi bulan adalah perputaran bulan pada porosnya. Nah, arah perputarannya ini dari barat ke timur. Satu kali bulan berotasi membutuhkan waktu sebanyak 29,5 hari. Nah, akibat dari rotasi bulan adalah bagian bulan yang tampak dari bumi akan selalu terlihat sama. Yang kedua adalah revolusi bulan terhadap bumi. Revolusi bulan terhadap bumi adalah perputaran bulan mengelilingi bumi. Kala revolusi bulan terhadap bumi sama dengan kala rotasi bulan, yaitu 29,5 hari. Yang ketiga adalah revolusi bulan terhadap matahari. Selain berputar mengelilingi bumi, bulan juga berputar mengelilingi matahari. Adapun dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh revolusi bulan adalah: yang pertama, terjadinya pasang surut air laut. Yang kedua, terjadinya perubahan jumlah hari pada setiap bulan pada kalender Hijriah. Yang ketiga, terjadinya macam-macam fase bulan. Nah, ini adalah gambar fase bulan. Jika Ananda lihat, hari pertama itu disebut dengan bulan baru. Maksudnya apa? Jika dilihat dari bumi, bulan belum tampak di langit. Pada hari keempat, bulan berbentuk sabit. Pada hari ke-8, fase bulan separuh atau sebagian. Pada hari ke-11, bulan berbentuk cembung. Pada hari ke-14, bulan berbentuk satu lingkaran penuh atau disebut bulan purnama. Pada hari ke-17, bulan kembali berbentuk cembung. Nah, pada hari ke-21, fase bulan sebagian atau fase bulan separuh. Pada hari ke-25, bulan berbentuk sabit kembali. Dan setelahnya, itu disebut dengan bulan mati. Artinya, jika dilihat dari bumi, bulan belum tampak di langit. Dampak yang keempat adalah terjadinya gerhana. Gerhana adalah fenomena astronomi yang terjadi apabila benda langit bergerak ke dalam bayangan sebuah benda langit lainnya. Gerhana ada 2, yaitu gerhana bulan dan gerhana matahari. Namun, yang akan Ibu Guru bahas pada hari ini hanyalah gerhana bulan. Sementara gerhana matahari akan kita bahas pada tema 8 subtema 3. Gerhana bulan terjadi pada saat bulan mengalami fase bulan purnama. Akan tetapi, perlu Ananda ketahui, tidak semua bulan purnama akan mengalami gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi apabila posisi bumi berada di antara matahari dan bulan. Jadi, jika ditarik garis lurus, ketika bumi berada di antara matahari dan bulan, maka bumi akan menutupi sinar matahari ke bulan, seperti yang terlihat pada gambar. Gerhana bulan ada 2 macam. Yang pertama, gerhana bulan total seperti yang ditunjukkan oleh gambar nomor 3. Dan gerhana bulan sebagian seperti yang ditunjukkan oleh gambar nomor 2 dan 4. Anandaku, saat gerhana bulan terjadi, Ananda sangat dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah gerhana. Secara umum, sholat sunnah gerhana bulan terdiri dari 2 rakaat, dengan setiap rakaat dikerjakan dengan 2 ruku. Adapun tata cara sholat sunnah gerhana bulan, yang pertama pastinya berniat.
Kemudian takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram membaca doa iftitah, dilanjutkan surah Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan surah yang lain. Kemudian ruku dengan membaca doa ruku. Kemudian bangkit dari ruku, tetapi tidak membaca doa i'tidal, melainkan membaca surah Al-Fatihah ditambah surah lain. Kemudian ruku kembali, lalu bangkit dari ruku dengan membaca doa i'tidal, lalu sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, lalu bangkit berdiri untuk mengerjakan rakaat kedua. Nah, gerakan yang dilakukan di rakaat kedua sama seperti gerakan yang dilakukan pada rakaat pertama yang Ibu Guru jelaskan sebelumnya. Setelah itu, duduk tasyahud akhir, lalu diakhiri dengan salam. Ananda yang soleh dan solehah, itu tadi penjelasan materi kita pada hari ini. Dan untuk mempermantap pemahaman Ananda, ada tugas yang harus Ananda selesaikan. Tugasnya adalah amatilah bulan di malam hari. Gambarkan bentuk bulan pada tabel di bawah ini. Lakukan pengamatan setiap hari selama 28 hari. Ibu Guru akan menjelaskan tentang tugas Ananda kali ini. Jadi, Ananda akan membuat tabel, di mana tabel ini akan berisi bentuk bulan yang Ananda amati setiap hari selama 28 hari. Dimulai dari hari Kamis 4 Maret 2021 sebagai hari pertama. Pada hari Kamis 4 Maret 2021, Ananda mengamati bulan. Lalu menggambar bentuk bulan yang Ananda lihat ke dalam tabel pada hari pertama. Pada hari kedua, Ananda melakukan hal yang sama, mengamati bulan lalu menggambarkan bentuk bulan yang Ananda lihat ke dalam tabel kolom hari kedua. Begitu seterusnya hari ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai hari terakhir yaitu hari ke-28, Rabu 31 Maret 2021. Pada hari ke-28, yang Ananda lakukan sama seperti hari pertama sampai hari ke-27, yaitu mengamati bulan, kemudian menggambarkan bentuk bulan yang Ananda lihat ke dalam tabel pada kolom hari ke-28. Nah, tugas ini akan Ibu Guru periksa pada hari Kamis 1 April 2021. Silakan Ananda catat tugasnya di buku tugas tematik. Catat dengan tulisan paling rapi dan paling indah. Materi kali ini dapat juga Ananda baca di buku penilaian Bu Pena 6D tema 8 subtema 2 dan buku kurikulum 2013 tema 8 subtema 2. Sebelum Ibu Guru akhiri pembelajaran, pesannya Ibu Guru sama seperti sebelumnya, tetap jaga sholatnya, selalu baca Al-Quran dan buku hafalnya, tetap murojaah hafalan surah, berbakti kepada kedua orang tua dan saling menyayangi di antara anggota keluarga. Dan di musim pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, jangan lupa untuk memakai masker, mencuci tangan dan menggunakan sabun dan air mengalir, serta menjaga jarak. Mari tingkatkan imun dan iman, insya Allah kita akan merasa aman. Amin. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.